Hadiri sidang tahunan MPR RI, Presiden Jokowi gunakan busana adat Bangka Belitung. Unjuk rasa menolak harga singkong murah berlangsung ricuh. Dramatis, penyelamatan sopir truk terjepit di ruang kemudi. Halo, selamat pagi. Ya pemirsa, hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Iya Cinta dan pemirsa, semoga Indonesia ini semakin maju dan rakyatnya lebih sejahtera. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta menemani pagi Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Rabu 17 Agustus 2022. Ya, ini ada yang berbeda hari ini karena hari ini saya tampil memakai pakaian adat Betawi. Dan Cinta? Ya, kalau saya memakai payung namanya ini Dani dari Gorontalo. Oh, dari Gorontalo. Jadi dari dari Jakarta, adat Betawi dan juga dari Gorontalo. Ya pemirsa, kita pakai baju ini untuk menunjukkan kekayaan, keragaman suku dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa, langsung saja Fokus Pagi dalam 1,5 jam ke depan akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Ya, langsung saja kita awali Fokus Pagi dari informasi diduga remblong truk bermuatan biji plastik di Wonosobo, Jawa Tengah menabrak mobil dan beberapa motor di depannya. Sementara itu penyelamatan sopir truk yang terjepit ruang kemudi di jalur Pantura, Probolinggo, Pasuruan, Jawa Timur ini berlangsung dramatis. Bersama polisi, warga dan pengendara lain berusaha menyelamatkan sopir truk dari jepitan ruang kemudi di kawasan jalur Pantura, Probolinggo, Pasuruan, Jawa Timur. Korban patah tulang kaki dan luka di wajah hingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Kejadiannya bermula dari dua truk bermuatan pasir melaju dari arah timur atau arah Probolinggo. Truk pasir di depan tiba-tiba berhenti mendadak hingga truk di belakang menyeruduknya. Akibatnya bagian depan truk pasir ringsek dan menjepit pengemudi. Mobil dari tengah itu dari utara ya, dari timur mau ke utara. Itu udah lentim dari pom itu udah. Nah, depan ini ada kol diesel. Itu mungkin cepat, tidak bisa nganu, buang kiri. Kita ngikutin notol. Gitu. Yang di depannya lari atau gimana itu? Lari sudah dikejar sama supirnya ada. Sementara sejumlah warga bersama polisi berusaha menolong 4 korban luka berat dan ringan menyusul sebuah truk bermuatan biji plastik menghantam sejumlah mobil dan motor di kawasan jalur turunan Kretek menuju kota Wonosobo, Jawa Tengah. Seluruh korban dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Truk alami remblong di turunan diduga penyebab kecelakaan ini. Truk muat biji plastik dari arah Temanggung menuju Wonosobo diduga mengalami remblong, diduga. Habis itu di titik bentur pertama menghantam mobil R3. Titik bentur kedua sepeda motor banting ke kiri menghantam gapuro. Kini kecelakaan truk muatan biji plastik masih dalam penanganan petugas kepolisian Wonosobo. Dandi Ari Gafur dan Wahyu Diono melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur dan Wonosobo, Jawa Tengah. Aksi unjuk rasa ratusan warga menolak harga singkong murah di gedung DPRD Lampung Utara Lampung berlangsung ricuh. Massa yang memaksa masuk gedung DPRD saling dorong dengan petugas. Kericuhan terjadi saat ratusan warga yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Lampung Utara Lampung berusaha masuk ke dalam gedung. Massa yang awalnya dilarang masuk merusak pagar gedung DPRD hingga roboh. Akibatnya, aksi saling dorong dengan petugas pun tak terhindarkan. 2 orang warga yang diduga sebagai provokator diamankan petugas. Kericuhan mereda saat Ketua DPRD dan Wakil Bupati Lampung Utara menemui massa. Dalam aksinya,
Masa menuntut pemerintah Lampung Utara membantu menaikkan harga singkong minimal Rp1.500 per kilogram dan menginstruksikan pengusaha pabrik tapioka menurunkan persentase rafakasi atau pemotongan. Rapat atau potongan singkong Kabupaten Lampung Utara 6-10%. Dan yang ketiga, kami minta kepada daerah Kabupaten Lampung Utara dan Dinas Pertanian untuk cepat berkonsolidasi mencari permasalahan kenapa pupuk subsidi hilang di Kabupaten Lampung Utara. Wakil Bupati dan Ketua DPRD Lampung Utara berjanji akan segera memanggil para pengusaha pabrik tapioka di daerahnya untuk membahas kenaikan harga singkong. Pemkab Lampung Utara akan menindak tegas pengusaha pembeli singkong yang nakal. Memanggil pabrik singkong atau kita yang ke sana. Kalau biasanya manggil sananya belenyong-belenyong pabrik singkongnya, mendingan kita yang ke sana. Tapi kami akan segera menindaklanjuti ini dan kami sesuai dengan mekanisme kami akan bertindak tegas. Yakin aja pasti berpihak dengan rakyat. Harga singkong di Lampung Utara saat ini di bawah Rp1.200 per kilogram. Harga ini dirasa merugikan petani karena tak sesuai dengan tingginya biaya produksi. Adi Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung. Kita ke informasi kebakaran yang menghanguskan sejumlah rumah di kawasan padat penduduk di Pasir Jati, Lebak, Banten. Warga yang panik berhamburan keluar untuk menjinakkan api dengan alat seadanya. Warga panik dan berupaya menjinakkan si jago merah yang kian membara. Bahkan dahsyatnya kobaran api membumbung tinggi, memerahkan langit di permukiman padat penduduk di kawasan Pasir Jati, Rangkas Bitung, Lebak. Setidaknya 5 buah rumah hangus. Pokoknya dapur mah habis semua. Habis semua? Ya. Barang-barang tapi sekarang udah diungsikan? Enggak ada yang cuma surat-surat doang. Oh gitu? Tapi kalau pakaian yang gitu? Enggak sempat. Biasanya takut. Upaya pemadaman dari petugas terkendala banyaknya barang yang mudah terbakar serta jalur yang sempit. Setelah petugas damkar berjibaku selama 1 jam, api padam. Diduga api pertama kali muncul dari percikan hubungan pendek arus listrik. Juga dari korsleting listrik ya. Jadi sekarang kita sedang melakukan pendinginan. Pak, ada berapa rumah? Yang kita terima sekarang yang kita laksanakan penanggulangan kebakaran ada sekitar 2, 3, 4, 5 rumah ya. Sedang kita lakukan penanggulangan kebakaran. Dan Sementara 1 unit rumah di Bumi Serang Baru, Kota Serang juga terbakar. Si jago merah muncul diduga dari alat pengisi daya gawai di atas kasur. Haril Maranus melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Dari kebakaran kita beralih ke informasi banjir. Persimpangan Hek di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur terendam banjir akibat meluapnya air Kali Baru ke jalan raya pada Selasa malam. Sementara di Kelurahan Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, ratusan rumah warga kembali terendam air banjir dengan ketinggian 1 meter lebih di sejumlah titik. Dengan perahu karet, petugas membantu aktivitas warga saat ratusan rumah di 5 perumahan di kawasan Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam air banjir. Salah satunya di perumahan Mutiara Hijau Residen, di mana ketinggian air mencapai sekitar 1 meter di sejumlah titik. Selain derasnya guyuran hujan, banjir juga dipicu akibat saluran air yang memasuki gorong-gorong menuju Setu Kebantenan mampet. Akibatnya, sejumlah warga perumahan memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara warga yang terjebak dibantu petugas untuk dievakuasi. Dan kami belum pernah mengalami banjir. Perlu kami tegaskan bahwa banjir ini adalah yang ke-6 kali sejak adanya pembangunan hotel di sebelah sana. Posisinya di pintu masuk perumahan Mutiara Hijau Residen. Dan mengakibatkan kerugian cukup lumayan besar. Di mana dalam 1 bulan terakhir ini, di bulan Agustus, kejadian selama 3 kali pada tanggal. Di wilayah ibu kota, meluapnya aliran air Kali Baru, Kramat Jati, Jakarta Timur menyebabkan persimpangan Hek Jalan Raya Bogor terendam. Akibatnya arus lalu lintas macet serta menyebabkan pengendara motor yang melintas terjatuh. Derasnya air juga membuat aktivitas pedagang kaki lima di sekitar lokasi terganggu. Asep Solihin dan Tri Wibowo melaporkan dari Bogor, Jawa Barat dan Jakarta.
Presiden Joko Widodo selalu jadi sorotan publik karena kerap memakai pakaian adat yang berbeda-beda setiap peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Ya, dan pemirsa, tahun ini Presiden memilih busana adat dari Bangka Belitung untuk menghadiri sidang tahunan MPR RI. Busana Paksian berwarna hijau asal Provinsi Bangka Belitung inilah yang dipakai Presiden Joko Widodo saat sidang tahunan MPR 2022 dan pidato kenegaraan di Gedung Nusantara Selasa pagi. Sementara itu, Ibu Negara Iriana Jokowi mengenakan kebaya berwarna pink dengan paduan rok batik berwarna coklat. Motif pucuk rebung menghiasi jubah dan selempang busana Presiden, sementara mahkota dan tenun cual menyempurnakannya. Gaya dan pilihan baju Presiden ini rupanya punya makna penting. Baju adat yang saya kenakan ini adalah baju Paksian dari Provinsi Bangka Belitung dengan motif pucuk rebung yang melambangkan kerukunan, dan warna hijau dipilih karena mengandung filosofi kesejukan, harapan, dan pertumbuhan. Tak hanya Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga kompak hadir dengan mengenakan pakaian adat khas Solo. Sementara sang istri mengenakan kebaya bernuansa hijau. Berbusana adat memang menjadi ciri khas Presiden Joko Widodo saat menghadiri sidang tahunan MPR RI. Dan selama 2 periode menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, Jokowi telah berulang kali memukau publik dengan penampilannya memakai baju adat berbagai daerah. Pemakaian ragam busana adat dalam acara kenegaraan tak lepas dari keinginan Jokowi untuk menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai adat dan budaya tanah air. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, 1 hari sebelum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, MPR menggelar sidang agenda tahunan di Kompleks Senayan, Jakarta. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan rakyat Indonesia untuk selalu waspada dengan ancaman krisis global. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah keberhasilan Indonesia yang selamat dari ujian krisis global. Seperti berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, inflasi di 4,9%, bahkan APBN surplus 106 triliun rupiah. Meski demikian, Presiden Jokowi meminta rakyat tetap waspada. Saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, selalu hati-hati, dan selalu siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Kita harus selalu eling lan waspada. Harus ingat dan selalu waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi seluruh warga berbagai lapisan yang sudah bergotong royong menyelamatkan Indonesia dari ancaman pandemi. Mari kita berikan apresiasi secara khusus kepada seluruh anak bangsa yang telah berada di garis terdepan untuk membantu rakyat dalam menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Terima kasih kepada tenaga kesehatan dan medis. Terima kasih kepada TNI, terima kasih kepada Polri, terima kasih Satgas COVID-19 di pusat dan daerah, serta terima kasih kepada para relawan kemanusiaan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sidang jelang peringatan kemerdekaan tahun ini dihadiri secara langsung oleh para anggota dengan penetapan aturan prokes yang ketat. Namun, sidang ini rupanya hanya dihadiri oleh 435 dari 711 anggota MPR, DPR, dan DPD. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, pemirsa, dalam pidato pengantar RAPBN 2023 beserta nota keuangan di Kompleks Gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta, Presiden Joko Widodo mematok belanja negara sebesar lebih dari 3.041 triliun rupiah.
dengan defisit APBN dirancang 2,85% dari produk domestik bruto atau PDB. Presiden juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,3%. Dalam pidato pengantar RUU APBN 2023 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna DPR Selasa siang, Presiden mengatakan anggaran belanja negara sebesar Rp3.071,7 triliun akan digunakan untuk beberapa peruntukan. Presiden juga menyebut laju inflasi 2023 sebesar 3,3% dan target pertumbuhan ekonomi 5,3%. Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%. Kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Ekspansi produksi yang konsisten akan terus didorong untuk membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian. Investasi harus terus dipacu, serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global harus ditingkatkan. Selain itu, target defisit anggaran pada APBN 2023 dirancang sebesar Rp598,2 triliun atau 2,85% terhadap produk domestik bruto PDB. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp2.443,5 triliun. Rizya Claudia dan Iman Rohman melaporkan dari Jakarta. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, diantaranya adalah 2 tahun penjara vonis untuk terdakwa mafia tanah yang merugikan keluarga artis Nirina Zubir. Informasinya bersama Dani Maulana sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Kini kita masuki ke segmen Fokus Kasus pemirsa. 5 terdakwa kasus mafia tanah yang merugikan keluarga artis Nirina Zubir menjalani sidang lanjutan dengan agenda putusan atau vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa sore. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selasa sore kembali menggelar sidang lanjutan kasus mafia tanah yang merugikan keluarga artis Nirina Zubir dengan agenda pembacaan putusan atau vonis. 5 terdakwa menjalani persidangan, yakni Riri Kasmita, mantan asisten rumah tangga, suaminya Endrianto, serta Ina Rosaina, Faridah, dan Erwin Ridwan yang merupakan notaris PPAT. Dalam persidangan, majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap 2 terdakwa, Riri Kasmita dan Endrianto, 13 tahun penjara serta denda Rp1 miliar. Terdakwa Ina Rosaina dan Faridah dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Sedangkan terdakwa Erwin Ridwan divonis 2 tahun penjara. Kakak Nirina Zubir, Fadlan Karim, yang menghadiri persidangan vonis tersebut mengaku kecewa atas keputusan majelis hakim yang memvonis 3 terdakwa dari notaris hanya 2 tahun penjara. Untuk putusan Riri sama Endrianto ya kami cukup puas ya. Cuman kalau mengenai notaris ini, apalagi Farida yang dimana dia tolak dari tuannya, itu kami ya kecewa ya dengan putusan hakim, cuman 2,8 bulan ya. Apalagi mereka sudah 9 bulan di tahanan kan, jadi tinggal 2,8 dikurang 1 tahun 9 bulan. Atas keputusan vonis para terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum mengaku akan pikir-pikir untuk menerima atau melakukan banding. Sebelumnya, keluarga Nirina Zubir mengalami kerugian mencapai Rp17 miliar akibat kasus mafia tanah. Jadi melaporkan dari Jakarta. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua meminta kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk menetapkan PC, istri Irjen Verdi Sambo, sebagai tersangka. Selain itu, Komisi 3 berencana memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk membahas penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Komisi 3 DPR RI terus mengawal dan mengawasi penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat.
Selain itu, pihak Komisi 3 berencana memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo setelah rangkaian sidang paripurna. Pimpinan pada kesempatan pertama akan mengadakan rapat pada kesempatan pertama. Sehabis paripurna ini, pada kesempatan pertama dia akan mengatakan rapat untuk menyusun jadwal dan agenda, mengagendakan kapan Kapolri itu dapat diajak melakukan rapat kerja. Di lain pihak, kuasa hukum Brigadir Yosua meminta kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk menetapkan PC, istri Irjen Verdi Sambo, sebagai tersangka. PC diduga telah menyebarkan berita bohong kepada masyarakat dan berusaha menyuap para tersangka serta Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kesabaran kita sebagai penasihat hukum sudah selesai sampai jam 24 tadi malam, maka kita minta supaya orang-orang yang terus menggali kebohongan untuk menutup kebohongan itu segera tersangka demi kepastian hukum dan keadilan. Itulah intinya. Yang jelas salah satu diantaranya itu Ibu Putri. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menghentikan laporan polisi terkait pelecehan seksual yang dilaporkan PC dengan terlapor Brigadir Yosua. Penghentian penyelidikan terhadap laporan tersebut dilakukan karena penyidik tidak menemukan adanya peristiwa pidana. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, belasan siswa SMA diamankan polisi usai menganiaya seorang warga menggunakan senjata tajam di Desa Tonjong, Kabupaten Serang, Banten. Kamera pengawas CCTV merekam detik-detik aksi penganiayaan yang dilakukan belasan siswa SMA terhadap seorang warga di Desa Tonjong, Kabupaten Serang, Banten. Para pelaku langsung melarikan diri saat warga sekitar yang mengetahui insiden itu berusaha menangkap mereka. Usai kejadian, petugas berhasil mengamankan 19 remaja yang diduga sebagai pelaku penganiayaan ke Mapolsek Kramat Watu. Polisi juga turut memanggil pihak sekolah dan orang tua siswa yang bersangkutan. Petugas juga turut menyita sebilah celurit yang digunakan para pelaku saat beraksi. Pelajar yang terkenal itu melakukan pembacokan. Nah, karena terancam, pelajar yang kena pembacokan itu lari ke kerumunan warga. Melihat kejadian tersebut, warga spontan langsung mengejar para pelajar tersebut. Ya. Jadi kesannya datang tawuran, bukan tawuran. Jadi warga yang mengamankan pelajar. Saat ini, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit lantaran menderita 6 jahitan di punggungnya. Sementara, para pelaku masih menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor polisi. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang, Banten. Teka-teki pelaku pembunuhan seorang pria di sebuah kamar hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu terkuak. Korban dibunuh 7 orang anggota komplotan penjahat. Polda Metro Jaya meringkus 7 pembunuh Jenhan Putra yang jasadnya ditemukan di sebuah kamar hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari Senin 8 Agustus lalu. Para tersangka diciduk 3 hari kemudian dari sejumlah tempat berbeda di ibu kota. Para tersangka menyekap, mencekik, dan menutup mulut serta mata korban dengan lakban di sebuah kamar hotel. Mereka kemudian meminta keluarga korban untuk mengirimkan sejumlah uang tebusan. Karena tidak bisa bernapas, korban meninggal dunia. Di informasi lainnya, kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan membakar perkantoran di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Polisi berhasil memukul mundur pelaku pembakaran kantor setelah sebelumnya terjadi kontak senjata polisi dengan KKB. Asap tebal dari kebakaran perkantoran Dinas Pemuda dan Olahraga di kawasan Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua terus membubung tinggi. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali berulah dengan teror pembakaran ini. Tim gabungan TNI Polri berhasil memukul mundur pelaku pembakaran itu setelah sebelumnya terjadi kontak senjata dengan KKB. Hari ini dari pagi sekitar pukul 10.15 terjadi penembakan yang dilakukan oleh KKB terhadap arah Koramil dan ke pos. Akhirnya terjadi kontak tembak sampai hampir 1 jam, ya. Terus kemudian mereka melakukan pembakaran terhadap salah satu barang dinas olahraga.
yang ada di Intan Jaya. Kendati situasi terkendali dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, personil gabungan TNI Polri terus memperketat pengamanan dan patroli guna menjamin keamanan masyarakat. Rianto Naim melaporkan dari Intan Jaya, Papua. Menghindari penangkapan oleh polisi, pencuri motor terjun ke sungai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nurul Cinta sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi. Pria yang diburu polisi karena kejahatan pencurian motor nekat melompat ke Sungai Musi, Palembang untuk menghindari penangkapan. Tersangka sempat menyelam cukup lama sebelum akhirnya ditangkap polisi yang mengepungnya. Polisi terlibat aksi kejar-kejaran ketika menyergap seorang pria di rumahnya di kawasan Gandus, Palembang. Pria yang diburu karena diduga terlibat kejahatan pencurian sepeda motor itu bukannya menyerah, tetapi ia malah berusaha kabur dengan melompat ke Sungai Musi di belakang rumahnya. Tersangka mencoba mengelabui petugas dengan menyelam di sungai tersebut. Namun polisi yang sudah mengepungnya meringkus pria itu saat ia muncul ke permukaan air. Saat kita mengamankan, sempat pelaku ingin melarikan diri dengan cara menyelam, misalnya nyemplung dia ke sungai yang memang di belakang rumahnya itu ada sungai Musi. Terus tapi kita tidak henti-henti, kita kejar, kita telusuri. Alhamdulillah berhasil kita amankan. Tersangka merupakan salah satu maling motor yang kerap beraksi di kota Palembang. Terakhir pria itu mencuri motor di halaman masjid di Tanjung Barangan, Palembang. Untuk mengungkap jaringan pencurinya, tersangka dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk diperiksa. Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Dua kelompok pemuda terlibat aksi tawuran di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa malam. Belum diketahui penyebab pasti terjadinya tawuran itu. Inilah tawuran antar dua kelompok pemuda di Jalan Mayong, Jatinegara, Jakarta Timur yang terekam video amatir warga. Kedua kelompok saling serang menggunakan senjata tajam dan batu. Tawuran yang kerap terjadi ini diduga melibatkan warga asrama dengan warga Mayong. Akibatnya warga sekitar merasa resah. Warga yang tak berani meredam aksi tawuran langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. Usai mendapat laporan warga, petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Timur dengan cepat datang ke lokasi. Melihat kedatangan petugas, kedua kelompok langsung membubarkan diri. Khawatir menyerang anak-anak, warga Cilegon, Banten menangkap seekor ular king cobra sepanjang 3 meter yang muncul di dekat area permukiman. Sementara di Penjaringan, Jakarta Utara, seekor buaya berukuran besar kembali muncul di aliran kali darurat Kapu Kamal, Muara. Video amatir merekam kemunculan buaya di aliran kali darurat Kapu Kamal, Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Diketahui kemunculan buaya di kawasan ini bukan kali pertama terjadi. Pada bulan Juni lalu, warga dikejutkan dengan kemunculan buaya berukuran besar di aliran kali darurat ini. Warga mengaku kerap melihat buaya muncul di aliran kali darurat ini. Biasanya buaya akan menampakkan diri pada pagi dan sore hari. Warga berharap petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan pengamanan agar warga tidak khawatir diserang hewan buas tersebut. Sementara di Kelurahan Taman Baru, Cilegon, Banten, seorang warga nekat menangkap seekor ular king cobra sepanjang 3 meter yang berada tidak jauh dari rumahnya. Hal ini ia lakukan untuk mengantisipasi serangan ular berbisa itu terhadap warga. Reptil ini muncul secara tiba-tiba dan bersembunyi di saluran air dekat permukiman. Diduga hewan berdarah dingin itu keluar dari habitatnya karena faktor cuaca yang tidak menentu sehingga mencari tempat berlindung. Beralih ke informasi lain, antrian kendaraan jenis truk masih terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jakarta dan sejumlah daerah. Di kawasan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Jakarta Timur,
Untuk mendapatkan BBM jenis biosolar, para sopir truk rela menginap di sekitar SPBU. Para pengendara kendaraan jenis truk ini rela mengantre mengisi bahan bakar jenis biosolar yang tersedia di SPBU Kramajati dan Pasar Rebo Jakarta pada Selasa siang. Pasalnya saat ini mereka mulai merasakan sulitnya mendapatkan BBM jenis solar hingga harus rela menginap di sekitar SPBU. Untuk harga solar, jenis biosolar saat ini masih seharga Rp5.150 per liter. Sementara untuk harga solar non-subsidi, Pertamina Dex kini naik Rp18.900 dari harga sebelumnya Rp16.500 per liter. Adapun solar jenis Dex Lite dari Rp15.000 menjadi Rp17.800. Kemacetan parah terjadi di sepanjang Jalan Yosudarso, Kelurahan Wayelunik, Bandar Lampung, Selasa siang. Ratusan mobil dan motor merayap hingga sepanjang kurang lebih 1 km. Mereka harus antre untuk bisa mendapat BBM subsidi. Kelangkaan solar telah terjadi lebih dari sepekan. Ironisnya, meski mereka telah antre berjam-jam, para sopir truk mengaku belum tentu juga kebagian solar. Mereka berharap pemerintah dan PT Pertamina bisa mengatasi kelangkaan solar sebab stok yang sedikit atau terlambat datang membuat biaya operasional bertambah karena waktu pengiriman muatan menjadi lebih lama. Antre Pertalite dan solar subsidi juga mulai terjadi di kota Ambon, Maluku. Di SPBU kawasan Tanah Rata, kota Ambon misalnya, meski belum membatasi pembelian, warga mulai was-was karena khawatir tak kebagian jatah Pertalite dan solar subsidi. Akibatnya antrean panjang terjadi di kawasan ini hingga menyebabkan lalu lintas macet. Menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, para pengrajin batik di Kulon Progo, Yogyakarta membuat batik motif merah putih sepanjang 77 meter. Untuk membentangkan kain ini dilibatkan sekitar 60 pembatik. Kain sepanjang 77 meter ini dibentangkan di sepanjang jalan di Pedukuhan Sembungan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk membentangkan kain berwarna putih ini melibatkan sedikitnya 60 pembatik yang didominasi ibu-ibu. Dilanjutkan proses penggoresan malam dari 2 pembatik yang menorehkan lilin sebagai motif dan pembatas warna. Selanjutnya, 4 pembatik menorehkan warna merah di salah satu sisi kain. Pembuatan pusaka batik merah putih ini sempat terkendala karena panjangnya kain dan cuaca. Saat proses pembuatan, posisi kain harus presisi agar warna tidak meluber ke sisi yang lain. Ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77, dari itu saya bikin pusaka batik dengan panjang 77 meter yang nantinya akan saya jadikan sebuah baju dan salah satunya akan kita kirimkan ke Presiden yang ke-7 kita juga, Bapak Joko Widodo, biar batik di Indonesia ini semakin langgeng dan semakin jaya. Nantinya, kain batik merah putih ini akan dibuat baju dan salah satu baju akan dipersembahkan dan dikirim untuk Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kristianto Nugroho melaporkan dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, sambut HUT ke-77 Republik Indonesia, warga di sejumlah daerah menggelar kegiatan unik dan lucu. Di antaranya di Kulon Progo DIY, ibu-ibu mengikuti lomba mancing ikan lele dan menangkap bebek. Histeris ibu-ibu ini menyertai keseruan lomba memancing ikan lele dan menangkap bebek di kawasan Jatimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga memeriahkan acara tersebut selain sebagai penyambutan HUT ke-77 kemerdekaan RI, juga sebagai ajang hiburan. Enggak dapat, gue malu sama temen-temen, tapi nggak apa-apa, semangat, tetap semangat. Seneng nggak tadi? Iya seneng. Sebelumnya pernah ibu? Belum. Sulitnya gimana ibu? Lelenya nggak dekat-dekat gitu lah.
kemeriahan menyambut HUT ke-77 kemerdekaan RI juga mewarnai perlombaan mengopor tepung secara bergu dan perlombaan balap karung dengan menggunakan helm di kawasan Sumobito, Jombang, Jawa Timur. Ya, sangat sulit, tapi senang karena sulitnya itu karena kita masuk karung, lalu itu kita jongkok di tali sama panitia perlombaan. Kita kira-kira loncat-loncat sekitar 30 meter bolak-balik. Lomba seperti ini selain menjadi hiburan sekaligus mengingat perjuangan para pahlawan yang sudah memerdekakan negara ini. Kristianto Nugroho dan Dwi Mujiarso melaporkan dari Kulon Progo, Yogyakarta dan Jombang, Jawa Timur. Ya, peringati HUT ke-77 Republik Indonesia, merah putih berkibar di bawah laut. Selengkapnya usai jeda berikut. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta, kita lanjutkan informasi pagi hari ini dalam rangka HUT ke-77 Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin beserta menteri dan pejabat tinggi lainnya gelar renungan malam suci di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Renungan malam bertujuan untuk mengenang arwah dan jasa pahlawan Nusa Bangsa. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta jajaran menteri dan pejabat tinggi lainnya menggelar renungan malam suci. Renungan untuk mengenang arwah jasa para pahlawan Nusa Bangsa. Tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Renungan malam suci berlangsung. Usai renungan malam, Presiden dan Wakil Presiden meninggalkan TMP Kalibata. Tim kepresidenan berkesempatan membagikan paket sembako kepada masyarakat sekitar. Upacara peringatan detik-detik proklamasi pada HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka Rabu pagi, masyarakat diminta menghentikan kegiatannya sejenak dan bersikap sempurna pada pukul 10:17 waktu Indonesia Barat. Ya, sementara itu naskah asli teks proklamasi yang dituliskan tangan oleh Insinyur Soekarno kembali hadir dan disandingkan dengan bendera pusaka dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ini merupakan tahun ketiga Sekretariat Presiden bekerja sama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia menghadirkan dan menyandingkan naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno dengan bendera pusaka di Istana Merdeka pada peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2022. Setelah dipamerkan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi, naskah asli proklamasi dan bendera pusaka asli akan dikembalikan kepada pihak ANRI pada tanggal 18 Agustus 2022. Sebelum naskah proklamasi yang merupakan bukti sejarah perjuangan bangsa tersebut dan memiliki nilai yang sangat berharga bagi bangsa kita akan dibawa ke Istana Merdeka, tim dari ANRI telah melakukan penilaian terhadap kondisi ruangan, kotak penyimpanan naskah, kemudian suhu ruangan dan kelembaban, dan alhamdulillah ruangan di Istana Merdeka telah memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara naskah proklamasi tersebut. Pagi hari ini masyarakat diminta untuk menghentikan kegiatannya sejenak dan bersikap sempurna pada jam 10:17 waktu Indonesia Barat saat upacara peringatan detik-detik proklamasi yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Ajakan dan seruan untuk sikap sempurna disampaikan oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga melalui akun YouTube Sekretariat Presiden. Kita bersama berdiri tegak, sikap sempurna pada upacara peringatan detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia. Saat lagu Indonesia Raya berkumandang, 77 tahun Republik Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Satu hari menjelang puncak peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, pada hari ini arus lalu lintas di depan Istana Merdeka Jakarta tetap normal tanpa pengamanan. Ya, sementara kawasan Monas disterilkan dari pengunjung.
Suasana di depan Istana Merdeka Jakarta jelang upacara peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia tampak seperti biasa dan tanpa penjagaan ketat. Ragam dekorasi seperti bendera merah putih hingga umbul-umbul sudah terpasang di area dalam Istana Merdeka. Sejak pagi, petugas dari Dinas Perhubungan telah memantau arus lalu lintas. Sementara polisi melakukan apel pengamanan mengantisipasi adanya kegiatan unjuk rasa. Petugas gabungan juga mensterilkan kawasan Monas dari pengunjung. Pemirsa, perayaan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia dirayakan dengan nuansa berbeda di sejumlah daerah. Di Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat, perayaan dilakukan dengan mengibarkan merah putih di bawah laut. Peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia dilakukan dengan cara berbeda oleh puluhan personel TNI Polri dan warga pecinta lingkungan. Mereka menggelar upacara bendera merah putih di bawah laut Pantai Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. Kegiatan upacara bendera bawah laut diikuti 77 peserta di kedalaman 10 meter selama kurang lebih 15 menit. Selain mengibarkan bendera menyambut hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, para peserta juga memantau pertumbuhan terumbu karang dan membersihkannya dari sampah plastik. Pengibaran bendera alhamdulillah sukses, lancar, dan bendera terbentang dengan jelas ke penghormatan yang diikuti oleh Polri, TNI, Polwan, dan dari Angkatan Darat. Pengibaran bendera di bawah laut diharapkan menjadi bagian dari promosi wisata bahari dan kebangkitan pariwisata pasca pandemi di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, jelang hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia, wartawan bersama belasan penyelam mengibarkan bendera merah putih di dalam laut Pulau Kakaban, Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bendera berukuran 7 x 4 meter itu dikibarkan di kedalaman 17 meter. Kedalaman itu dipilih untuk mengingat tanggal proklamasi kemerdekaan dibacakan di tahun 1945 silam. Tim Liputan melaporkan. Persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi juga dilakukan warga negara Indonesia yang tinggal di Rusia. Ya, ini bertempat di lapangan KBRI Moskwa. Para anggota Paskibraka yang merupakan pelajar Indonesia di Rusia melakukan latihan intensif menjelang 17 Agustus. Sembilan orang mahasiswa ini adalah warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di berbagai universitas di Rusia. Mereka mendaftarkan diri hingga akhirnya terpilih sebagai anggota Paskibraka untuk upacara 17 Agustus di lapangan KBRI Moskow. Menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di luar negeri adalah sebuah prestasi tersendiri. Meski jauh dari tanah air, rasa nasionalisme tak luntur di hati mereka. Seperti Musdalifah yang merupakan mahasiswa kedokteran kanker radiasi di salah satu universitas di Rusia. Jujur ya, saya sudah 8 tahun tinggal di Rusia dan ini pertama kalinya saya upacara di KBRI dan saya langsung turut andil dalam bagian ini. Sebagai apa di Rusia? Sekarang saya ambil dokter spesialis di Rusia. Hal serupa juga dirasakan Indre, mahasiswa Moskow yang sedang libur musim panas. Pertama, saya ingin ngerasain euforianya hari kemerdekaan karena mungkin berbeda sekali ketika saya merasakan hari kemerdekaan di negara saya dan di negara orang lain. Jadi untuk merasakan euforia itu saya harus menjadi bagian dari acara kemerdekaan itu, salah satu yang menjadi Paskibra. Itu alasannya saya pengen ikut di acara Paskibraka ini. Di bawah naungan dari Atase Pertahanan KBRI Moskow, latihan baris berbaris dilakukan setiap hari sejak awal Agustus. Rata-rata mereka sudah mempunyai pengalaman untuk ikut di dalam pasukan pengibar bendera pada saat waktu yang lalu, mungkin di SMA atau mungkin di SMP, sehingga mostly kita tidak ada kesulitan untuk melatih mereka. Ada juga beberapa yang tidak mempunyai pengalaman itu di sebelumnya, namun demikian kita sudah bisa sikapi dan mereka kita drill lebih banyak daripada rekan-rekannya yang pernah ikut di Paskibraka sebelumnya.
Selain staf KBRI Moskow, upacara akan diikuti warga negara Indonesia yang tinggal di sekitar Moskow. Setelah penurunan bendera, kemudian rombongan akan bergerak ke Hermitage, sebuah taman di kota Moskow untuk mengikuti konser budaya Dangdut Goes to Moscow, di mana ada Rara dan juga Hari Liga Dangdut akan bernyanyi menghibur warga Indonesia di Rusia dan juga pastinya mengenalkan dangdut untuk lebih mendunia, terutama untuk warga Rusia. Rian Wirianto, Damar Galih melaporkan dari Moskow, Rusia. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup fokus pagi hari ini. Tetap kencangkan protokol kesehatan, saksikan info terkini cegah corona hanya di video. Unduh aplikasinya sekarang. Ya, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA di nomor bawah ini atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, kepedulian kita, harapan mereka. Dan pemirsa, usai fokus pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri. Selamat pagi dan merdeka.